Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Inilah 4 rekam jejak hingga pendidikan Sylvester Matutina dikuliti habis-habisan usai ngabuk ke Rocky Gerung titik heboh. Pertama, garda terdepan Jokowi. Sylvester Matutina adalah garda terdepan pembela Presiden Joko Widodo. Dia sangat vokal membela Jokowi dalam berbagai ajang diskusi atau debat bersama oposisi. Bahkan dia juga Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. Kedua, pernah terlibat masalah hukum yakni menjadi terdakwa dalam kasus fitnah terhadap Yusuf Kala. Tiga, Sylvester Matutina juga merupakan lulusan 101 Universitas Wira Swasta Indonesia. Prodi Ilmu Hukum lulus tahun 2020. Namun ternyata berdasarkan data Kemendikbudristek, Universitas Wira Swasta Indonesia Kota Bogor masuk jadi salah satu kampus yang mendapat sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendidikan perguruan tinggi karena melakukan pelanggaran sepanjang 2022-2023. 4, terbaru, Sylvester juga sempat membela putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan istrinya Erina Gudono yang menunjukkan gaya hidup hedon saat pelesiran ke Amerika Serikat. Bahkan dia juga menganggap penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan Erina adalah hal yang lumrah. Bagaimana menurut kamu? Ya, izin menanggapi ya teman-teman. Saya sendiri bukan mau membenarkan gaya berdebat Rocky Gerung pada bagian di mana dia membodoh-bodohkan orang lain, apalagi itu disiarkan di televisi. Ya teman-teman, saya tidak membenarkan hal itu, tapi saya juga tidak membenarkan sikap Bung Sylvester maju ke depan lalu berteriak kata-kata kasar dan seperti hampir melakukan kontak fisik ya teman-teman. Itu pun tidak dibenarkan. Motivasinya ingin memberikan shock terapi, saya sangat memahami. Mungkin dia panas karena Rocky ini membodoh-bodohi dosen yang ada di sana, profesor yang ada di sana. Tapi jangan salah ya, Bung Sylvester, shock terapi seperti itu pun pernah dilakukan dengan baik oleh orang-orang macam Bung Adian Napitupulu pada Rocky Gerung, Ibu Irma ya teman-teman. Jadi tetap Rocky Gerung ini dikasih shock terapi tapi dengan argumen, tidak dengan kata-kata kasar lalu maju ke depan. Misalnya dengan Bung Adian Napitupulu. Sering Rocky Gerung itu terpojok dengan argumentasi daripada Adian Napitupulu. Demikian juga dengan Kodari, di beberapa momen Rocky Gerung yang terpojok, Kodari yang menang, berganti-gantian lah gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah argumentasi dibalas dengan argumentasi. Saya yakin kalau Bung Sylvester punya kemampuan debat yang lebih baik, tidak perlu melakukan hal-hal yang seperti kemarin, dia bisa bikin Rocky Gerung itu terpojok dengan kasih shock terapi, yaitu dengan kekuatan argumentasinya. Kita udah lihat-lihat contoh lah, ada Adian Napitupulu itu mampu membuat Rocky Gerung terpojok, Budiman Sujatmiko juga di beberapa kesempatan. Siapa lagi ya, Bu Irma Nasdem mungkin, itu tentu ada yang setuju ada yang tidak. Kodari juga mampu mengimbangi, bahkan terkadang membuat Rocky Gerung panas, emosi juga kepancing gitu. Jadi saya pikir tetap harusnya di ranah argumen. Saya tidak membenarkan Rocky Gerung, saya juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Bung Sylvester gitu ya teman-teman dalam menghadapi argumentasi Rocky Gerung. Tapi ini kembali kepada masing-masing kita, itu opini saya. Kita lanjut videonya. Kau bodoh, kau bangsat, kau ngomong saya bodoh. Gak ada ini manusia pecundang ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Gak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Gak ada, Rocky.
Orang yang pikirannya nggak nyampe akan bilang Bung Rocky berbelit-belit kalau ngomong. Padahal di sini dia yang menempatkan diri dengan lawan bicaranya, yang merasa orang hukum, tapi nggak paham dasar hukum. Dan si lawannya ini malah berkelit dengan bilang, saya bukan mahasiswa kamu, jangan ajari saya. Padahal emang nggak bisa jawab. Dan Bung Rocky menjebak dengan pertanyaan, PEC itu perjanjian, itu benar nggak? Awalnya benar. Lalu Sun artinya jangan sampai. Di sini Bung Rocky Gerung menjebak kedunguan lawan bicaranya yang angguk-angguk aja. Padahal itu salah. Lalu karena kalah telak, manusia silver ini bilang kau bodoh, kau bangsat. Padahal siapa yang sedang menunjukkan kebodohan di sana? Makanya literasi itu penting. Jangan merasa si paling tapi nggak tahu apa-apa. Akhirnya mempermalukan diri sendiri. Percuma ahli dari segala ahli kalau nggak ada ilmunya. Tong kosong emang berbunyi nyaring. Dukun juga disebut orang pinter, meskipun nggak paham kalkulus, nggak ngerti filsafat, nggak ngerti hukum. Kunci berdebat adalah bersikap tenang saat situasi memanas. Di sini Bung Rocky nggak hanya memperlihatkan kecerdasan IQ-nya, tapi juga emosionalnya. Gue juga pernah di situasi seperti ini. Dan lucunya, lawan bicara akan selalu memakai kata-kata yang tidak valid dengan pembahasan. Dan mulai rasis atau menjelek-jelekan. Dan mulai main fisik bahkan. Lucu aja sih. Ketika kalah debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Seperti orang-orang yang komen juga di VT gue. Lu apa guna lu buat bangsa ini? Emang lu bisa apa? Emang lu jadi presiden? Coba duduk sana di kursi DPR. Lah gue gak dibayar. Mereka yang kalian bayar. Minta pertanggungjawaban sama mereka dong. Lalu pecundang akan mulai main fisik juga. Ya, sampai rasis. Bilang lu jelek, ngomong lagi gitu ya. Pokoknya banyak banget, udah kayak bocah kalah main gitu. Persis seperti si Bapak Silver ini. Yang sampai ungkit Bung Rocky nggak nikah-nikah. Padahal nggak ada hubungannya dengan topik pembahasan. Lalu bilang Rocky Gerung bodoh dan nggak berguna bagi bangsa. Dan mengajak orang lain untuk mengiyakan apa kata dia. Butuh pertolongan banget kayaknya. Kayaknya dia lupa apakah dia udah memberi pengaruh baik atau buruk selama ini. Nggak salah Imam Syafi'i bilang, berdebat dengan orang bodoh itu melelahkan. Di sini terlihat orang yang debat dengan kekuatan akal, dengan kekuatan otot, itu beda. Preman pasar aja yang ototnya gede bisa pakai akal sehat. Masa ahli hukum nggak bisa, nggak punya. Apa itu fakta Sun Servanda? Perjanjian yang harus ditepati berdasarkan pasal UUD 1138. Hukum perdata, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Daripada bikin malu, ayo perkaya literasi yuk. Jangan egonya aja yang digedein, tapi kepalanya yang dipenuhin. Koreksi kalau benar. Apa pendapat kalian? Ramein di kolom komentar. Ya, tapi sebenarnya saya juga cukup menyayangkan sikap Aiman ya sebagai presenter yang membiarkan Rocky Gerung tuh berdiri. Nanti karena Rocky Gerung berdiri, kita lihat juga di sini Sylvester berdiri sampai maju ke depan. Nah, ini debatnya keras tapi tidak diam di tempat. Beda sekali dengan acara yang dipandu oleh Bung Karni Ilyas. Sama kerasnya, bahkan lebih keras. Tapi narasumber itu tetap diam di tempat ya. Jadi menurut saya ini penting agar tidak terjadi provokasi berlebihan ya kalau berdiri begitu. Nah harusnya di sini menurut saya di sini Aiman tuh menjaga kondusivitas debatnya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.